Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rekreatif, channel inspiratif, edukatif, dan bermanfaat. Salam kreatif. Oke teman-teman, dalam video ini aku tidak menyampaikan tutorial, akan tetapi dalam video ini aku akan menyampaikan kasus lanjutan Vina, guys. Dalam video ini aku akan menyampaikan opiniku, pandanganku mengenai kasus Vina, guys. Buntut panjang kasus Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam, yang dimana pada saat itu polisi menetapkan ada 11 pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Akan tetapi polisi sudah menangkap 8 dari 11 pelaku tersebut, sehingga ada 3 DPO yang belum tertangkap. Dan pada tahun 2024 ini, kasus Vina kembali diangkat, yang dimana polisi telah mengantongi identitas 3 pelaku yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Dan belum lama ini, media dihebohkan atau digemparkan oleh penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Peron. Yang dimana polisi menduga bahwa Peron ini merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Ya tentu hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bahwa Eki ini didapat atau ditangkap pada saat bekerja sebagai kuli bangunan. Selama 8 tahun kasus Vina ini bergulir dan hanya 8 orang yang menjadi tersangka dan masih ada 3 DPO, hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya tentang penanganan kasus ini. Pihak kepolisian seolah tidak konsisten dalam menentukan pelaku dalam pembunuhan kasus Vina ini. Yang dimana pada awalnya jumlah DPO yaitu 3 orang, kemudian pihak kepolisian mengubahnya menjadi 1 orang saja. Hingga saat ini, tidak ada keterangan ataupun alasan yang diberikan oleh kepolisian mengapa mereka mengubah jumlah DPO-nya yang pada awalnya 3 orang menjadi 1 orang. Polisi membutuhkan waktu 8 tahun untuk menangkap seorang Peggy atau Perong di lokasi di Bandung. Yang dimana kita tahu bahwa pembunuhan Vina ini terjadi di Citeres, yaitu tidak jauh dari Bandung. Apabila pelakunya hanya muter-muter di daerah Bandung atau berada di daerah Bandung, hal apa yang mempersulit polisi untuk menangkap DPO tersebut? Yang kita tahu bahwa Peggy atau Perong ini merupakan seorang kuli bangunan, seorang tulang punggung keluarga yang dimana beliau telah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil. Sehingga ketika Peggy ditangkap oleh kepolisian dan dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan kasus Vina, hal tersebut membuat ibunda dari Peggy merasa sedih dan tidak terima bahwa anaknya terlibat dalam pembunuhan Vina. Ketika Peggy ditampilkan di depan publik, seolah-olah dia pasrah bahwa dialah pelakunya. Akan tetapi dalam suatu video, Peggy memberikan isyarat khusus, yaitu melambaikan tangan. Peggy melambaikan tangan kanannya pada saat tangan kanannya diborgol dan memberikan isyarat bahwa dia bukan pelakunya, dia adalah salah tangkap. Seolah mata maupun raganya berbicara bahwa bukan dialah pelakunya, bahwa dia difitnah. Bahasa tubuh tentu tidak bisa dibohongi lagi, teman-teman. Yang dimana bahasa tubuh akan menyampaikan suatu isyarat atau pesan secara natural ataupun sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Dalam video tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya apakah betul Peggy sebagai pelaku utama ataupun terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Kasus ini akan menjadi gamblang atau menjadi abu-abu karena keterbatasan informasi maupun data yang dimiliki bahwa Peggy ini benar-benar terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Dan kepolisian juga sudah memvonis bahwa Peggy ini dapat divonis hukuman minimal 20 tahun penjara ataupun hukuman mati. Hingga saat ini kasus Vina masih bergulir, masih panjang, yang dimana akan ada rekonstruksi ulang kasus Vina yang akan diperankan oleh Peggy. Tentunya semoga kasus ini dapat terbuka, dapat berjalan sesuai dengan koridornya. Polisi dapat bekerja secara kooperatif yang dimana dia tidak memihak siapapun yang bersalah dalam kasus ini. Semoga kasus ini dapat ditangani dengan baik, dengan adil,
dan kasus ini tidak terulang kembali di masa depan. Oke teman-teman, itu saja pandangan saya terkait kasus Vina. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.